tekan subscribe, like, and share. Kemudian tekan tombol loncengnya agar Anda tidak ketinggalan dengan video-video terbaru kami. Udah kamu 25 juta, kamu 25 juta. Oke, terkumpul sekitar 600 juta. Dan sampai di situ sih kegiatannya intens. Begitu nyampe 600 juta, begitu duduk sama-sama, baru masalahnya timbul. Ini duit mau diapain? Bikin usaha. Oh, ini usaha ini. Itu usaha nggak pernah jadi. Itu kerjanya cuma meeting terus tiap minggu pindah-pindah tempat. Kafe ini, besok pindah kafe ini. Tahu kenapa? Karena nggak punya keberanian untuk mengambil risiko. Bahwa usaha itu ada risiko gagal. Keyakinan sama nggak yakinnya, banyak nggak yakinnya. Padahal itu orang pintar-pintar tuh yang duduk di situ suruh ngitung apa yang udah jadi. Tapi kalau jiwanya nggak punya entrepreneurship, ribet, nggak bakal jadi. Itu. Saya bikin PCMS, Konser Musik Studio, modal 25 juta, nggak mikir, bikin aja. Terus gitu. Keyakinannya apa? Passion. Dari hati yang paling dalam. Kadang-kadang udah gak hitungan, tapi ada intuisi. Gitu. Nah, untuk melakukan semua itu, kadang-kadang kita memang kenapa sih harus bicara soal otak kiri, otak kanan, gitu ya? Benar nggak sih? Ya saya tahu lah, teman-teman pasti ngerti otak kiri, otak kanan, tapi pemahaman yang pasti apa sih? Coba sekarang saya mau tunjuk nih ya, microphone, please. Jawab ya, Mbak. Otak kiri, otak kanan bedanya apa? Kalau otak kiri itu lebih ke saintis. Oke. Kalau otak kanan itu lebih ke seni budaya gitu. Jadi yang kanan lebih ke kreatif gitu. Kalau ke kiri, otak kanan lebih kreatif. Maksudnya yang lebih ke kiri, maksudnya dia lebih ke macam-macam hal kreatif. Kalau yang kiri itu yang lebih sains gitu. Mas, penyeimbang. Ya penyeimbang yang seperti apa? Konkretnya ngerti nggak sih kenapa orang harus seimbang itu? Gini, Pak ceritain. Kiri itu technical, serial, jumlah, angka. Yang kanan itu lebih holistik, bentuk, rasa. Contoh konkretnya apa Pak? Ini, kalau orang itu lihat hutan di depan dia, atau kita keluar sedikit terus lihat kebun raya ke sebelah kanan, otak kiri akan cenderung apa? Menghitung tanamannya berapa banyak pohonnya, ya kan? Yang kiri menghitung terus maunya, gitu. Kalau yang kanan bahasanya lain. Oh, rindang ya, sejuk, terlihat indah. Semuanya di kanan. Sekarang kalau dua-duanya digabung, kira-kira yang terjadi apa? Kira-kira yang terjadi adalah suatu hal yang antara dihitung dan tidak. Yaitu apa namanya? Apa namanya? Intuisi. Intuisi itu kita udah kira-kira gua tahu nih arahnya kemana. Kita rasain sesuatu, kita ngitung. Mungkin tidak tepat benar, tapi sebuah entrepreneur itu membutuhkan intuisi. Misalnya gini, anak ini teman-teman saya selalu bilang, Pak, Mas, Pak, ini risikonya berapa nih kalau kita bikin perusahaan ini? Ya itu aja risikonya. Oh, pakai ilmu apa? Pakai rumus apa? Gini. Saya cuma bilang gini, dulu pada yakin nggak bahwa ini akan berjalan? Kalau cuma pakai hitungan, terus nggak yakin benefit berjalan dan lain-lain, nggak ada passion,
nggak bakal start karena yang timbul itu ancaman terus. Anda misalnya bikin kue nih, bersemangat bikin kue, jualan kue. Tapi kalau pikir, besok aku nggak ya? Kira-kira ya? Kalau nggak aku terus siapa yang makan ini? Nggak bakalan bisnis mbak, sudah mampu sudah. Betul. Anda harus yakin kalau tiba-tiba ada input nih dari atau feedback dari tetangga, mbak terlalu asin. Ya Anda lakukan perubahan di tengah. Terus begitu dan fokus ke depan. Dengan sebuah keyakinan bahwa barang lo pasti oke. Itu. Oke ya. Nah sekarang ada pertanyaan. Terus konkretnya untuk anak-anak saya apa? Harus melakukan apa? Nih saya mau kasih tahu ya. Kalau Sabtu itu dulu zaman saya ya, saya nggak tahu. Zaman saya kalau hari Sabtu itu, kalau nggak kerja bakti, bersihin selokan, got, lapangan, dulu ya. Sikat-sikat kaca, pokoknya bersih-bersih lah. Atau pramuka sorenya, ya kan? Itu. Saya nggak tahu yang dilakukan kalau hari Sabtu Frida atau apa sih yang dilakukan? Coba. Apa? Ya ekstra kurikuler kan? Oke, itu. Tapi apa? Secara umum apa? Atau lu sudah dijelaskan sesuai ekstra kurikulernya gitu? Itu aja. Oke. Ada satu sekolah di Jakarta yang mencoba melakukan elaborasi supaya anak-anak itu punya jiwa kreatif. Kreatif tentunya mendorong dari segi seni, karena tidak ada barang yang matematik bisa dijual, fisika bisa dijual di tingkat SD apa? Air, udara, api, nggak ada. Salah satunya adalah seni. Seni yang dimaksud itu banyak. Seni itu bukan cuma nyanyi-menyanyi, main piano atau main gitar, enggak. Ada literasi, ada melipat, origami, ya, enggak. Membuat kue, anak kecil kan boleh buat kue. Kenapa enggak? Ya. Nah, setiap hari Sabtu itu dibikinkan bazar di mana anak-anak harus berdagang. Yang beli orang tuanya sendiri. Keberhasilan mereka itu berdagang akan ditentukan oleh produknya mereka. Kalau ini dilakukan dalam 1 tahun ada 3-4 kali saja kegiatan begini, mereka akan terbiasa. Bukan pedagang jadi-jadian karena ada COVID-19. Bukan gara-gara tanaman janda bolong terus tiba-tiba harganya 80 juta. Bener nggak? Uang tanaman itu saya beli cuma 200.000 kan dulu. Itu aja nggak ada yang mau ngambil aja di pinggir jalan boleh. Nama juga janda bolong itu kan sebenarnya dari bahasa Jawa rondo bolong. Ron itu daun, do itu sudah bolong. Rondo bolong. Nah rondo itu kan janda. Tapi kan asal muasal katanya nggak gitu secara fonetik ya. Aglonema 90 juta. Ya toh? Saya cuma batin sejak kapan sih orang Indonesia berkebun? Orang belakangan juga yang jual apartemen, bukan rumah translate kan? Banyak jual apartemen. Jadi kadang-kadang memang kondisi yang memaksa. Tapi saya kan nggak bisa mengatakan bahwa apakah semua orang itu harus dipaksa dengan kondisi tertentu. Ya enggak lah, kita yang by design aja ya. Kita memang mendesain untuk itu. Jadi inilah yang disebut dengan entrepreneurship. Next. Nah, pengertian entrepreneurship ya, kewirausahaan. Next. Nah, ada pengertian
sedikit berbeda mengenai entrepreneurship, meskipun demikian masing-masing tempat intinya adalah sama, adalah mengenai kreativitas atau inovasi. Secara umum pengertian entrepreneurship atau kewirausahaan adalah proses kegiatan dan inovasi menciptakan perubahan dengan memanfaatkan peluang dan sumber-sumber yang ada untuk menghasilkan nilai tambah bagi diri sendiri dan orang lain serta memenangkan persaingan. Sekarang saya mau cerita satu. Pernah tahu Starbucks nggak? Tahu dong? Tahu kan? Kafe Starbucks. Yang heran itu ya, itu kopi harganya kan berapa lipat dari kopi biasa yang kita buat ya, kopi seduh. Yang heran lagi anak-anak mahasiswa-mahasiswa yang saya tahu banget, kadang-kadang kiriman uangnya juga cekak nih, tapi nanggrinya di Starbucks. Aneh nggak? Nunggu bayaran. Aneh kan? Kenapa Pak? Nunggu dibayarkan. Dibayarin. Nah, sekarang saya mau cerita nih, awalnya di Portland itu, ya, Starbucks yang pertama. Ini cerita untuk inspirasi teman-teman ya. Starbucks yang pertama itu didirikan di Portland, Oregon. Dulu orang Amerika itu punya kebiasaan minum kopi kalau pagi, kopi biasa, kopi seduh gitu, berturut ya. Nah, kemudian dengan produsen Starbucks yang pertama dipikirkan sebuah kopi yang tidak biasa, menggunakan jenis-jenis kopi rasanya macam-macam, karena selama ini orang minum kopi rasanya ya cuma kopi itu macam. Dibikin macchiato, kopi ini, kopi dan seterusnya, dijual lebih mahal supaya punya kesan nilai tambah. Apa yang terjadi? Orang suka, orang beralih ke Starbucks. Jadi price is not matters. Harga itu tidak menjadi acuan bahwa kalau lebih murah pasti dibeli orang. Tergantung barangmu apa, kreatif apa enggak. Nah sekarang apa yang terjadi dengan Starbucks di Indonesia? Orang masuk karena apa coba? Satu, karena gengsi, lifestyle. Apalagi? Ayo, apalagi? Ayo, berpikir apa lagi? Kenapa Starbucks itu penuh? Padahal harganya mahal. Internet gratis, bener. Jadi apa yang ditawarkan oleh Starbucks sebenarnya kepada kita? Kopi? Bukan. Servis. Bukan. Apa? Apa? Sensasi. Apa lagi? Servis. Apa? Pelayanan dan kebutuhan konsumen. Makanya konsumen dibiarin kalau di situ berlama-lama, dikasih colokan, disediain free gratis wifi, bukan free wifi ya, free wifi. Bacanya dengan salah ya, free wifi, free wifi. Berwarna dengan orientasi dari publiknya apa? Banyak kejadiannya, ya. Saya mau nanya, McDonald itu jualannya apa? Usahanya apa? Bukan jualannya apa? McDonald itu usahanya apa? Ayam goreng. Apa lagi? Burger. Apa lagi? Nah saya jadi ingat kalau ada pesan goreng dari pagi teman saya di kantor dia batuk. Terus dikirimnya di WA sama temannya. Kamu batuk ya? Oh, terus kirim sesuatu ya ke tempat kamu. Ini pisang goreng. Lawak nggak sih? Oh batuk. Kirim pisang goreng. Gitu ya. Harus sinkron. Nah balik lagi. Kamu tahu nggak bahwa McDonald itu adalah perusahaan properti? Gua ajarin sesuatu nih ya. Dia itu perusahaan properti. Lihat, properti yang diambil pasti strategis. Kalau nggak dipojokan jalan, ya benar. Di main road, pernah ada di dalam kampung.
jualan hamburger. Nah itu masalahnya. Ketika dia itu membayar propertinya dari hamburgernya. Coba mindsetnya diputar ya, kita putar balik ya. Bahwa dia itu sebetulnya perusahaan properti. Jadi properti dia itu asetnya nambah terus. Lalu si burger ini, kamu tahu nggak saya bayar ruko saya dari mana? Berapa hari? Dari hasil mengajar musik, guru-guru musik. Saya kan kredit ya, ruko. Kan bayar DP, bayar angsuran kan? Angsurannya dibayar oleh siapa? Oleh ruko itu sendiri. Kan rukonya kerja. Udah enggak? Kan rukonya kerja ya? Kalau saya beli rumah, saya kosongin, kan jadi beban. Pemeliharaan, gentengnya bocor, ya, yang nungguin mesti dibayar. Tapi kalau enggak, lalu kalau saya, sorry to say, saya mau. Tapi katanya enggak mau. Gimana? Ya kan? Dan itu terbuka di depan umum, berarti rasa malu dong kita. Ditangkap KPK nih, disorot media. Kalau saya pasti tertunduk malu. Ini enggak. Nanti ya, saya kasih keterangan ya. Tenang, kita nggak belajar OTT kok. Nah itu, ya. Jadi karakter kebangsaan kita tuh harus aku, ya, harus kuat, ya. Dan seterusnya yang baik, tapi punya integritas untuk bangsa ini, gitu. Berani nggak Anda mempertahankan bangsa ini kalau ada serangan dari luar? Jangan cuma nulis-nulis di WA grup aja. Mestinya gini, mestinya gitu, mestinya gitu. Bagian, yuk maju. Wah, itu kan udah ada tentara yang maju, udah tugas. Ngomong doang, ya kan? Itu benar. Nah, itu. Coba itu dipikirin, ya. Nah, oke. Sekarang dari konteks kebangsaan yang kita punya, kenapa entrepreneur itu penting? Nah, ini kita masuk di sini sekarang. Begini. Entrepreneur itu apa sih? Kewirausahaan. Sebelum menjadi entrepreneur, seorang betul-betul memiliki jiwa entrepreneurship. Ship itu pengertian kan adalah karakternya, gitu ya. Kalau saya punya showmanship, berarti saya punya kemampuan untuk show di depan orang. Karena ada juga pemain piano kalau main malu-malu dan tidak menarik, walaupun kata penyanyi kalau nggak punya showmanship, ya udah nyanyi gitu aja. Tapi kalau dia punya showmanship, orang akan lihat ke dia, gitu ya, sebagai sebuah hiburan, makanya tertuju dan dia bisa mempengaruhi orang karena dia punya showmanship, gitu. Dan itu karakter, bukan keilmuan. Nah, oleh sebab itu sebenarnya jujur-jujur nih, saya kadang-kadang suka ragu kalau kasih entrepreneurship ke teman-teman yang usianya sudah segini. Kenapa? Karena entrepreneur itu bukan ilmu, tapi mindset. Nanti saya ceritain di belakang kenapa itu menjadi mindset, ya. Nah, Peter Drucker, seorang pemikir manajemen Amerika Serikat, menyatakan bahwa yang dimaksud entrepreneurship itu adalah aktivitas yang secara konsisten dilakukan guna mengkonversi, gitu ya, bukan mengkonversi ide-ide yang bagus menjadi kegiatan usaha yang menguntungkan. Coba saya ulang ya, teman-teman, boleh catat ya. Nyatat aja kayak zaman saya SD dulu. Ya. Kan guru datang masuk kelas, coba kamu ke depan, ini catat ya di papan tulis ya. 1 jam pelajaran itu cuma catat doang. Cuma gitu. Kalau sekarang kan googling ya, cepet. Jadi entrepreneurship adalah aktivitas yang secara konsisten ya, dilakukan guna mengkonversi ide-ide. Ada ide di situ,
Yang bagus, tentunya pasti yang bagus, karena yang jelek ngapain juga dijual gitu. Menjadi kegiatan usaha yang menguntungkan. Jadi ada kata-kata konsisten, ide yang bagus, usaha, dan menguntungkan. Gitu. Tahu nggak kenapa kewirausahaan itu didorong sama pemerintah? Bahwa dibikinkan kementerian khusus, dibikinkan badan khusus ekonomi kreatif, ya, startup usaha itu di backup, bahkan operasi sekarang tidak perlu izin yang menyulitkan, UMKM dipermudah dan lain-lain. Tahu kenapa? Karena di dalam jejak zaman dulu, ketika krisis ekonomi itu datang, garda yang paling bisa bertahan itu adalah UMKM. Oleh sebab dan orientasi dari publiknya apa? Banyak kejadiannya, ya. Coba saya mau nanya, McDonald itu jualannya apa? Usahanya apa? Bukan jualannya. McDonald itu usahanya apa? Ayam goreng. Lagi? Burger. Lagi? Nah, saya jadi ingat kalau ada pesan goreng dari pagi teman saya di kantor, dia batuk. Terus dikirimin di WA sama temannya, kamu batuk ya? Oh, kita kirim sesuatu ya ke tempat kamu. Ini pisang goreng. Lawak nggak sih? Oh, batuk. Ini pisang goreng. Gitu, ya. Harus sinkron. Nah, balik lagi. Kamu tahu nggak bahwa McDonald itu adalah perusahaan properti? Belajarin sesuatu nih ya. Dia itu perusahaan properti. Lihat, properti yang diambil pasti strategis. Kalau nggak di pojokan jalan, ya benar nggak? Di main road, pernah ada di dalam kampung. Terus kan jualan burger. Nah itu masalahnya. Ketika dia itu membayar propertinya dari hamburgernya. Coba mindsetnya diputar ya, kita putar balik ya. Bahwa dia itu sebetulnya perusahaan properti. Jadi properti dia itu asetnya nambah terus. Lalu si burger ini, kamu tahu nggak saya bayar ruko saya dari mana? Dari hasil mengajar musik guru-guru musik. Saya kan kredit ya ruko. Kan bayar DP, bayar angsuran kan? Angsurannya dibayar oleh siapa? Oleh ruko itu sendiri. Kan rukonya kerja. Udah enggak? Kan rukonya kerja ya? Kalau saya beli rumah, saya kosongin, kan jadi beban. Pemeliharaan, gentengnya bocor, ya, yang nungguin mesti dibayar. Tapi kalau seni atas nama kebudayaan itu hanya berhenti pada pengetahuan seperti menyanyi di sekolah, enggak. Wawasan kita mengenai kebudayaan dan seni itu bisa melahirkan sebuah daya kreativitas sama anak. Manifestasinya di mana? Manifestasinya adalah ketika Anda memberikan mindset dari kecil, sehingga waktu dia tumbuh ke udah dewasa, dia punya mindsetnya itu lebih luas dari sekedar oh gua harus pintar nanti kerja di sana, kerja di BCA, kerja di Bank Danamon gitu loh. Oh kalau saya masuk politik nanti jadi presiden. Enggak gitu ya. Jadi Anda harus punya kekuatan bahwa kesenian itu bisa bermanfaat. Kalau ditinjau dari segi ini, kalau ditinjau dari segi yang lain, bahwa ada wawasan kebangsaan dan lain-lain, itu juga sangat bermanfaat untuk bangsa ini. Gitu. Oke, sampai sini mungkin ada yang mau tanya nggak? Silakan.